Reza, seorang mahasiswa dengan postur atletis dan rambut gondrong yang sering diikat ke belakang, menghela napas panjang di balik jendela kamarnya di Jogja. Debu tipis menempel di kaca, tetapi yang ia perhatikan hanyalah langit biru yang terbentang luas, tempat ia biasa membayangkan puncak-puncak gunung yang menantangnya. Sebagai anggota Mapala yang setia, pikirannya tak pernah jauh dari tebing terjal, udara tipis di ketinggian, dan suara dedaunan yang bergesekan pelan di tengah hutan. Namun kali ini, takdir menariknya menjauh dari semua itu. Ia ditunjuk menjadi anggota bayangan tim survei kuliah kerja nyata, alias KKN dari universitasnya. Suatu kewajiban akademik yang baginya terasa lebih seperti penjara ketimbang pengalaman. "Zah, kamu yakin bakal oke ikut survei ini?" tanya Randi, ketua tim survei mereka, dengan nada khawatir. "Gua tahu lu lebih milih ngecamp di hutan daripada urusan proposal sama warga desa." Reza memaksakan senyum. "Nggak apa-apa mas, anggap aja ekspedisi baru. Siapa tahu ada bukit sunyi yang bisa gua daki." Meski ia mencoba menyemangati diri, jauh di dalam hati, Reza merasa tertekan. Ia berharap lokasi yang mereka tuju adalah daerah pegunungan yang eksotis. Tapi kenyataannya, mereka akan mengunjungi Dusun Lembah Serut, sebuah desa terpencil di pedalaman Jawa Timur. Terdengar membosankan. Tim survei ini terdiri dari mahasiswa lintas jurusan. Yang paling dekat dengan Reza adalah Aldi, mahasiswa asli Jatim yang seharusnya mengenal kawasan tersebut. Aldi dikenal ramah dan supel, tapi anehnya saat membahas desa itu, ia tampak ragu. Seolah ada memori yang kabur dari pikirannya. Perjalanan dimulai pagi-pagi, saat embun masih membasahi dedaunan. Mobil sewaan mereka menyusuri jalan desa, lalu mulai menembus hutan pinus. Semakin jauh, suasana berubah menjadi sunyi, bahkan mencekam. Menjelang sore, ketika matahari mulai condong ke barat, mereka mulai memasuki jalan sempit yang menanjak dan berliku. Tidak ada penerangan. Lalu tiba-tiba, dua petani muncul dari balik tikungan. "Hati-hati nak," ujar salah satunya dengan wajah tegang. "Jalan atas rawan, kalau malam sering ada kecelakaan." Peringatan itu seolah menampar keheningan. Mereka mengucapkan terima kasih dan melanjutkan perjalanan, meskipun suasana di dalam mobil menjadi jauh lebih hening. Mereka melewati kampung-kampung kecil. Setiap kali mobil mereka lewat, para penduduk menghentikan aktivitasnya dan menatap mereka lekat-lekat. Tatapan kosong, tapi dalam. Seolah ada sesuatu yang mereka ketahui dan enggan dibicarakan. Malam turun cepat. Kabut mulai menyelimuti jalan. Jarak pandang terbatas. Lalu mereka sampai di persimpangan berbentuk T. Di tengahnya berdiri patung tua penuh lumut. "Al, ini belok mana?" tanya Randi sambil memeriksa peta di HP-nya yang sudah kehilangan sinyal. Aldi mengerutkan dahi. "Harusnya ke kanan, tapi gua nggak ingat ada patung ini. Aneh banget." Mereka berputar-putar tanpa arah. Sampai akhirnya sepasang suami istri naik motor muncul dari kabut. Mereka ramah, memberi arah menuju Lembah Serut, lalu menghilang. Desa itu menyambut mereka larut malam. Anehnya, warga masih terjaga dan menyambut hangat. Kepala dusun, Pak Karno, pria paruhbaya dengan mata teduh, menyalami mereka satu-satu. "Selamat datang nak, kami sudah menanti kalian," ucapnya. Warga menyajikan makanan sederhana tapi nikmat. Sambutan itu seolah menghapus rasa lelah. Tapi di balik keramahan itu, tersembunyi sesuatu yang belum mereka pahami. Keesokan paginya, mereka rapat dengan perangkat desa. Semuanya berjalan normal hingga seorang warga bernama Pak Surya mengusulkan, "Bagaimana kalau kita ikut kembangkan dusun atas, Pak Lurah? Di sana ada air terjun dan gua peninggalan Jepang." Seisi ruangan mendadak sunyi. Wajah Pak Karno menegang. Beberapa warga saling pandang. "Tidak bisa Pak Surya," ucap Pak Karno akhirnya. "Kita fokus saja di Lembah Serut. Dusun atas tidak cocok dikembangkan." Reza mencatat reaksi itu.
terlalu berlebihan untuk sekadar menolak usulan wisata. Malam harinya, Reza duduk di teras rumah Pak Karno, menyeruput kopi hangat. Ia bertanya, "Pak, dusun atas itu, memangnya ada apa?" Pak Karno terdiam, lalu ia memanggil Pak Muslih, sesepuh desa. Pria renta itu duduk perlahan di sebelah Reza. Suaranya serak, tapi tenang. Namanya Dusun Giriwana. Dulu ramai, tapi puluhan tahun lalu kekeringan panjang melanda. Sumur-sumur kering, tanaman mati. Sesepuh waktu itu, Mbah Wardi, bilang itu karena penunggu pohon beringin tua di dusun atas murka. Reza menahan napas. Mbah Wardi mulai melakukan ritual, persembahan, darah hewan, dan akhirnya ia menghilang dalam ritual besar. Beberapa hari kemudian kembali, tapi dengan tatapan kosong. Ia bilang telah bertemu Raja Ular, makhluk gaib dengan sisik hitam, mata merah, dan lidah bercabang. Katanya, agar air kembali mengalir, harus ada tumbal manusia. Dan sejak saat itu, satu persatu warga dusun Giriwana mati tanpa sebab. Hingga suatu hari, Mbah Karmin, pria pendiam, ditemukan tergantung di pohon beringin dengan pakaian ritual. Sejak itu, kematian berhenti. Dan kami pindah ke sini, meninggalkan dusun itu, tapi tidak kutukannya, kata Pak Muslih pelan. Sejak malam itu, Reza tidak bisa tidur. Ia terbangun oleh suara desisan. Bau kemenyan menyengat. Esoknya, ia mendengar warga bergosip tentang bayangan dan bau busuk dari atas bukit. Tanpa pamit, Reza memutuskan mendaki ke dusun Giriwana. Desa itu seperti kuburan, rumah-rumah roboh, lumut di mana-mana, hening, dingin. Ia akhirnya menemukan pohon beringin itu, menjulang tinggi, akar mencengkeram tanah. Di bawahnya, sesajen tua dan ukiran aneh di batang pohon. Lalu ia melihatnya, jejak kaki besar, baru. Ia ikuti jejak itu, sampai ia menemukan kain kafan usang dan tulang manusia. Ia muntah, lalu berlari turun secepat mungkin. Sejak saat itu, Reza mulai sakit, sering mimpi buruk. Bau busuk selalu mengikutinya. Dan suatu malam, ia melihat seekor ular hitam besar melilit kakinya. Ia berteriak, tapi tidak ada suara. Lidah bercabang ular itu nyaris menyentuh wajahnya. Saat teman-temannya datang dan membuka pintu, ular itu menghilang begitu saja. Ia akhirnya menceritakan semuanya. Tentang tulang, jejak kaki, pohon beringin. Mereka mendengarkan dengan wajah pucat. Randi, sang ketua, bersikap tegas. Kita harus selesaikan ini. Kita nggak bisa diem aja. Mereka menemui Pak Karno dan Pak Muslih. Mereka sepakat memanggil seorang kiai. Sang kiai datang. Ia menggelar ritual, membaca doa-doa. Tapi aura dari arah dusun atas terlalu kuat. Kiai berkata, "Ini tidak akan mudah. Raja Ular belum kenyang. Ia akan terus menuntut sampai perjanjian lama ditepati atau dihancurkan." Malam purnama, mereka naik ke dusun Giriwana. Di bawah sinar rembulan, pohon beringin itu tampak seperti raksasa tua. Tiba-tiba, makhluk itu muncul. Tubuh raksasa bersisik hitam, mata menyala merah. Raja Ular. Ia mendesis keras, suaranya menggetarkan tanah. Randi mulai membaca doa. Ular itu mengamuk, tapi seperti terhalang dinding tak terlihat. Doa-doa membentuk benteng. Lalu Aldi yang diam dari tadi maju dan melempar jimat peninggalan kakeknya. Jimat itu bersinar terang. Raja Ular meraung kesakitan, namun ia belum menyerah. Ia mencoba merasuki Reza. Ia menatapnya tajam. Reza nyaris kehilangan kesadaran, tapi Reza melawan. "Pergi, kau tidak akan mendapatkan kami," teriaknya. Suara itu menggema. Raja Ular terpental dan akhirnya lenyap di telan gelap pohon beringin. Kutukan terangkat. Desa Lembah Serut bersyukur. Warga merayakan. Dusun Giriwana perlahan dibuka kembali, tak lagi sebagai tempat kutukan, tapi tempat sejarah. Reza dan tim KKN menyelesaikan tugas mereka. Mereka pulang ke Jogja. Berubah, tak ada lagi yang sama. Tahun-tahun berlalu. Reza kini sukses, kadang masih mencium bau melati samar saat malam. Kadang
Ia dengar desisan. Ia tahu, Raja Ular mungkin belum benar-benar hilang. Tapi ia juga tahu, ia dan teman-temannya telah menulis babak baru dalam sejarah. Sebuah kisah tentang ketakutan, keberanian, dan rahasia yang seharusnya tidak dibuka.